Shalom, selamat pagi. Shalom. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk sharing firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Vincent dan semua tim Harvest Academy, keluarga Harvest Academy yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa sebentar ya. Ya Bapak, terima kasih untuk pagi hari yang penuh dengan damai, sukacita, dan kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi isi hatimu juga Tuhan, biarlah Engkau tanamkan di dalam hati hamba Tuhan, taruh hamba di belakang salibmu sehingga apa yang pada saat ini, pagi ini, hamba sharing Tuhan itu semua hanya daripada Engkau Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, bukakan hati kami, bukakan telinga kami, sehingga apapun firman yang pada pagi hari ini kami terima, biarlah itu meremah di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya mau sharing mengenai firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul yang saya ambil yaitu dari Kisah Para Rasul 6 sampai 11. Oke, saya akan membacakannya, yaitu Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, pada saat ini saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini. Akhir-akhir ini banyak sekali, tidak hanya di lingkungan sekitar kita ya, tapi mungkin di keluarga juga. Seringkali kita berkata, apa ya yang saya harus minta kepada Tuhan? Selalu fokusnya, apa ya yang saya harus minta kepada Tuhan? Sepertinya hidup itu tidak pernah berkecukupan. Sepertinya kita selalu merengek-rengek kepada Tuhan. Sepertinya kalau tidak merengek itu tidak bisa ya. Nah, di sini firman Tuhan yang ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Coba kita renungkan. Pada saat itu, murid-murid Yesus selalu berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya apa? Selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan tolong saya? Tuhan, begini begitu. Artinya kita selalu merengek kepada Tuhan. Pernah gak di pikiran kita masing-masing, ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Apakah pernah, coba kita tanya pribadi, lepas pribadi dari kita. Pernah gak kita bertanya, Tuhan, 1 detik aja, atau dalam 1 hari berapa kali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Engkau pada pagi hari ini? Untuk memuliakan-Mu. Oke, itu mungkin pertama. Yang kedua, pernahkah kita bilang, Tuhan,
Apa yang saya harus katakan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mereka mengenal Engkau? Kita harus menyelidiki masing-masing dari hidup kita ya. Karena banyak himpitan, mungkin tekanan, masalah, baik itu masalah dari perekonomian, baik itu masalah dalam keluarga, atau masalah kesehatan. Seringkali kita mengabaikan Tuhan ini luar biasa, Tuhan ini berdaulat. Selalu merasa kita tuh kayaknya, kok Tuhan saya nggak bisa ya, kok Tuhan kok saya begini, begitu. Selalu merengek kepada Tuhan, seperti kita mempunyai anak yang selalu merengek-rengek. Bagaimana perasaan kita? Kok kamu dibilangin nggak ngerti-ngerti ya? Kok kamu saya kasih tahu begini nggak ngerti ya? Mungkin kalau masih baby, masih kecil kita bisa mengerti. Karena wajar ya, untuk anak kecil itu meminta. Tapi saya rasa di dalam Zoom ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita ini orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya percaya semua dewasa dalam Tuhan. Ciri-ciri orang dewasa apa? Kita harus mandiri. Kita tidak boleh merengek. Coba kita tanya pada diri kita, mulai saat ini, Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan, yang bisa saya kerjakan untuk Engkau, Tuhan? Walaupun mungkin keadaan kita tidak memungkinkan, contohnya seperti sakit atau terbelenggu dengan segala beban, atau mungkin dalam kehidupan kita banyak masalah. Tapi coba kita kesampingkan hal itu. Kita berkata, Tuhan, saya percaya segala perkara Engkau yang sudah tanggung, dan sekarang apa yang harus saya lakukan untuk Engkau, Tuhan? Coba kita alihkan fokus kita kepada Tuhan. Saya rasa kalau pada saat kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, berarti kita memberi kepercayaan, berarti kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat di muka bumi ini. Dan fokus kita akan beralih kepada Tuhan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat itu besar, tapi Tuhan kita yang besar. Amin, Bapak Ibu. Sekarang Tuhan coba, apa yang kita harus rubah di dalam kehidupan kita? Dalam firman Tuhan yang ayat 6 ini, janganlah kita seperti murid-murid Yesus yang pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman dahulu Yesus itu ada, tapi sekarang itu Yesus sudah terangkat. Yesus sudah terangkat, masa kita masih mau merengek-rengek terus? Sedangkan Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Kita ini sudah diberi kepercayaan dan kuasa. Nah, kalau kita bisa lihat ya dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, Tuhan itu menjadikan kita segambar dengan Tuhan. Apa artinya segambar dengan Tuhan? Kita ini ciptaan Dia serupa. Pada saat kita membuat sesuatu seperti karangan atau gambar, kita pasti menggambar sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, sesuai dengan karakter kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kita akan baca ya Kejadian 1 ayat 26. Yaitu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Jadi kalau kita ini segambar dengan Allah, berarti ini kita copy paste-nya Allah, betul nggak? Kalau kita copy paste-nya Allah, berarti apa yang dilakukan Allah, itu kita juga melakukannya. Apa yang dilakukan Allah? Allah mengasihi orang lain. Allah tidak pernah menuntut. Allah tidak pernah, oke, saya memberikan kamu kesembuhan, kamu harus bayar balik sama saya. Artinya apa? Apapun yang dilakukan Allah, itu tulus. Itu tanpa pamrih. Kalau sekarang kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan pamrih, berarti itu bukan segambar dengan Tuhan.
Artinya kita masih hitung-hitungan. Tuhan, saya sudah melayani orang ini, Tuhan. Saya sudah melakukan ini, Tuhan. Kok Tuhan tidak perbaiki masalah saya? Kok Tuhan masih membuat saya sakit? Berarti itu kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Apakah itu yang disebut dengan segambar dengan Allah? Kalau kita segambar dengan Allah, berarti apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan katakan, kita juga bisa melakukannya. Tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa kalkulator. Kalau kita masih melakukan seperti kalkulator, seperti hitung-hitungan, berarti kita bukan dari Allah. Berarti kita bukan segambar dengan Allah. Silakan sendiri masing-masing berpikir. Kalau ibu bapak segambar dengan Allah, pasti apa yang dilakukan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, kita juga melakukannya sama seperti Bapa yang di surga. Amin. Mana buktinya kalau Allah itu melakukan segala sesuatu tanpa pamrih? Contohnya pada Markus 10 ayat 6, yaitu apa yang Tuhan lakukan bagi orang-orang lumpuh atau orang-orang yang sakit. Apakah dia bilang, apa yang saya bisa lakukan? Kalau saya lakukan kamu, saya sembuhkan kamu kasih apa saya? Seringkali kita sering begitu, bukan? Kadang kita mau menyembuhkan orang, atau mendoakan orang, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita berpikir juga, kira-kira kalau saya memberikan sesuatu, memberikan pertolongan pada orang ini bisa kasih saya apa? Atau kita memberi pinjaman kepada orang lain, atau memberi uang, atau memberi apapun, atau memberi doa. Apakah pernah terlintas di pikiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Apa yang orang itu bisa balik kasih saya ya? Tapi di dalam firman Tuhan Markus 10 ayat 46, Tuhan sudah memberikan contoh. Lakukan tidak tanpa pamrih. Tidak hitung-hitungan. Kalau pada saat ini hamba Tuhan atau di antara kita semua masih ada hitung-hitungan, apakah benar dia gambar dan serupa dengan Allah? Jadi apa yang menjadi fokus dari firman Tuhan Kisah Para Rasul 6 ini, saya tarik kesimpulannya bagaimana. Jadi setiap pribadi Kristus itu harus mempunyai karakter Kristus. Kalau dia bilang, kalau kita semua berkata, saya orang Kristen, tapi saya tidak mempunyai karakter Kristus, itu bukan Kristen, itu bukan orang ciptaan Tuhan, bukan gambaran Allah. Makanya di sini saya perhatikan sikap murid-murid Yesus pada saat itu selalu berubah-berubah. Artinya dia tidak mempunyai suatu benar-benar mantap bahwa Tuhan Yesus sudah keangkat dan Tuhan sudah memberikan segala kuasa yang apa yang harus kita lakukan dan butuhkan di bumi ini. Jadi saat ini coba kita ubah pola pikir kita. Tidak sesuatu yang berfokus pada diri sendiri, tapi fokus kepada Tuhan. Kalau pada saat ini ibu bapak ada yang sakit, coba kita fokus balik lagi tidak pada sakit penyakit kita, tapi pada saat apa Tuhan harus saya lakukan. Kalau bisa memang kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit, kita doakan. Kalau kita ada pada saat ini dalam keadaan kesusahan materi, kita coba beri. Memberi itu tidak hanya pada keuangan ataupun materi, tapi memberi itu bisa melalui doa, semangat yang memberikan kekuatan kepada orang-orang, sehingga orang itu bangkit, sehingga orang itu bisa kuat kembali dan bisa berjalan bersama Tuhan. Amin ya. Nah, yang Kisah Para Rasul yang ke-7 saya akan membahas di sini. Kisah Para Rasul yang 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan itu memiliki kedaulatan. Terkadang kita bisa selalu bilang, Tuhan, rumah tangga saya kapan dipulihkan? Tuhan, keuangan saya kapan dipulihkan? Tuhan, kapan penyakit sakit saya diangkat, disembuhkan? Selalu bilang kapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat saya merenungkan firman ini, saya sedih. Saya sedih.
Karena kenapa? Kita selalu banyak menuntut Tuhan. Ini jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 7. Artinya apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini adalah hak Tuhan. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Jangan coba-coba kita atur Tuhan. Jangan coba-coba kita menintrospeksi Tuhan, menasehati Tuhan. Tuhan, tolong percepat rumah tangga saya biar selesai masalahnya. Tuhan, percepat Tuhan keuangan saya supaya pulih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau berbicara seperti itu, coba keluar rumah, kita lihat langit, bumi, beserta isinya. Ini punya siapa? Siapa kita ini? Mau mengatur orang yang memiliki dunia ini, yang memiliki jagat raya ini. Jadi pada saat Tuhan memberikan sesuatu atau sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, masalah. Coba, itu adalah kasih Tuhan. Kita balikin lagi pola pikir kita. Kita mengucap syukur. Kita nikmati, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti misalnya, Tuhan kok saya masih sakit ya? Kok saya masih belum sembuh ya? Kita coba nikmati, ubah pola pikir kita untuk bersyukur. Kita nikmati setiap proses, musim yang Tuhan berikan. Karena dalam pengkhotbah itu dibilang, semua ada waktunya dan waktunya itu yang terbaik. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu kita tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa terjadi kepada saya seperti ini? Tuhan, sampai kapan Tuhan? Jangan ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sedih. Terus terang saya sedih. Mungkin bukan saya, Tuhan pun sedih. Merasa, ini loh, saya sudah akan berikan yang terbaik, kamu tinggal tunggu. Mungkin kita tidak tahu kapan tunggunya, tapi jalan Tuhan tidak terselami. Itu ada di dalam Roma 11 ayat 33. Dalam Roma 11 ayat 33. Oke, saya bacakan sebentar ya. Roma 11 ayat 33. Dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi jalan Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa selami. Kalau Bapak, Ibu, Saudara bisa menyelami masa depan Ibu, Bapak, Saudara, itu bukan jalan Tuhan. Karena setiap kali kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan. Kita kadang-kadang bilang, Tuhan sampai kapan saya tidak melihat jalan-jalan-Mu. Berarti Ibu, Bapak, Saudara itu benar. Itu ada di jalan Tuhan. Karena kenapa? Karena jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh setiap manusia. Tapi kalau Bapak Ibu tahu jalan-jalannya, berarti itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau pada saat ini, dalam pandemik ini, situasi pandemik ini, ada situasi kita yang belum bisa melihat jalan Tuhan, tidak apa-apa. Karena itulah jalan Tuhan tidak terselami. Tetap berjalan, tetap bersyukur, tetap melihat kepada Tuhan. Seperti contohnya dalam Kejadian 20 ayat 3 juga saya mengambil menyimak. Pada waktu Abraham membawa anaknya Ishak ke Gunung Moria, apakah Abraham bersungut-sungut? Itu anak satu-satunya loh Bapak Ibu. Yang sekian lama dia sudah menunggu. Tiba-tiba Tuhan memerintahkan kepada dia, bawa anakmu. Dia juga tidak tahu buat apa. Cuma dia perintah Tuhan itu dia tunduk. Dia taat. Tidak pernah tersela dari mulutnya komplain. Jangan dong Tuhan saya ngeri. Tapi dia tetap berjalan. Tapi dia tahu dan dia percaya. Sampai akhirnya di gunung pun Tuhan melihat hati dia. Nah pada saat ini, mungkin kalau pada saat ini masalah kita tidak tahu. Coba kita ambil kisah pada Abraham ini. Tuhan melihat respon hati kita, Ibu Bapak.
Pada saat respon hati kita benar di hadapan Tuhan, dan dia melihat keimanan kita, dia melihat, oh anakku yang kukasihi tidak ragu-ragu, anakku yang kukasihi tetap taat, anakku yang kukasihi tetap tunduk, tetap bersukacita, tetap bersyukur dalam menghadapi segala proses yang saya berikan, yang Tuhan berikan. Seperti Abraham, Tuhan sudah menyediakan, jadi kita tidak perlu takut. Percaya sama Tuhan. Dan kita juga harus mempunyai iman yang konsisten. Artinya apa? Pada saat iman kita konsisten, kita akan naik level, naik, dan kita percaya Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat. Ada waktunya dan masanya Tuhan. Waktunya Tuhan itu kita tidak tahu, yaitu Kronos, Ainos, atau Kairos, atau apapun. Yang jelas satu, saya percaya, waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik untuk kita semua. Mungkin waktunya Tuhan itu mepet kadang-kadang dalam kehidupan saya juga, sambil saya menunggu waktunya Tuhan. Tuhan, ini kok belum terjadi ya? Tapi Tuhan tahu yang terbaik dan yang benar-benar yang mana yang urgent, yang mana yang paling penting. Tapi pada waktu 3 menit lagi seperti saya menyiapkan khotbah ini, saya tidak tahu apa yang saya mau sharing. Pada waktunya Tuhan mepet, tiba-tiba klik langsung kepala saya tentang kisah para rasul. Kalau kita memberikan semua hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikannya, Ibu Bapak. Amin. Jadi apa yang saya ambil dari kisah para rasul 7 ini? Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menunggu waktu Tuhan? Kita harus menjadi berkat bagi orang lain dalam menunggu waktunya Tuhan. Caranya gimana? Banyak sekali. Tuhan tidak melihat kemampuan kita, Tuhan yang memampukan kita, tapi Tuhan melihat isi hati Bapak Saudara sekalian. Karena Dia yang melihat hati yang paling dalam. Mungkin kita bisa pura-pura depan orang, berbaik hati atau seperti apa, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati Ibu Bapak Saudara. Dalam menunggu waktu Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Ibu? Nah, kalau pribadi saya melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Caranya gimana? Saya tidak mempunyai cukup fasilitas, saya tidak mempunyai materi, misalnya. Saya tidak sekolah, tidak itu yang Tuhan inginkan. Kita bisa dengan berdoa, mendoakan negara kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan tetangga kita, mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita dengan berjalan, pada saat kita berjalan, kita bersenyum dengan orang, itu sesuatu yang berkat untuk orang lain. Dan menyenangkan hati Tuhan. Atau kita atau kita menyapa orang. Pada saat kita di luar, kalau ibu bapak yang bisa berbahasa roh, biasa saya kalau misalnya itu berjalan sambil berbahasa roh. Tapi kalau ibu bapak sekalian ada macam-macam ya. Bisa juga ibu bapak sekalian kalau berjalan, misalnya ada orang tua manula. Saya sering kemarin waktu saya di shopping center, waktu belanja, saya melihat orang di kursi roda. Saya cuma senyum, saya lihat orang itu senang. Mungkin kita bisa pikir gini, kenapa saya mesti senyum sama orang cacat atau orang handicap? Dia juga tidak melihat saya, dia tidak juga mengerti. Jangan salah Bapak Ibu. Kita bersenyum atau kita tersenyum kepada orang-orang, kita tidak tahu ya, itu memulihkan mereka. Menyenangkan hati Tuhan itu salah satunya. Kita tidak lihat orang itu punya beban atau tidak. Pada saat kita senyum, kita memberikan berkat, kita memberikan kasih Tuhan kepada mereka, menyalurkan. Jadi itu Ibu Bapak, banyak sekali yang kita bisa lakukan dalam menunggu masa atau waktu Tuhan.
Sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-sekali kita fokus pada masalah kita. Karena setiap kita fokus pada masalah kita akan merasa lelah, kita akan merasa beban, kita akan merasa tidak mempunyai semangat. Karena masalah itu selalu bertubi-tubi, selalu banyak, tidak pernah habis, karena kita masih hidup di dunia ini. Pada saat kita tidak hidup di dunia ini, kita tidak mempunyai masalah lagi. Tapi kalau kita masih diberikan kepercayaan nama Tuhan, masih ada di dunia ini, berarti Tuhan masih memiliki rencana dalam hidup kita. Dan ini kita harus pakai dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu tidak sia-sia. Dalam kisah para rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini jelas sekali Tuhan memberikan kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang Tuhan mau? Kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka yang letih lesu bisa semangat, sehingga mereka yang jauh daripada Tuhan dia balik kepada Tuhan. Karena setiap rencana Tuhan itu mau kita hidup di dunia, mau kita hidup di kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Jelas di firman ini dikatakan dia memberikan kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan itu salah satunya, saya akan ambil 3 contoh apa? Kuasa Roh Kudus. Yaitu dalam Yohanes 14 ayat 19. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 19. Yohanes 14 ayat 19 itu berbunyi seperti ini. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya apa? Pada saat Tuhan mau meninggalkan kita pun, dia masih memikirkan kita. Masih mengasihi kita dengan memberikan Roh Kudus-Nya. Jadi pada saat sekarang tuh, saudara Bapak Ibu sekalian, ayo kita semangat, karena kita tidak sendiri. Mungkin terkadang kita merasa, Tuhan kok saya sendiri ya? Atau ada orang tua manula yang merasa kesepian sendiri. Tidak. Saat ini yang menonton di Facebook, yang menonton dimanapun berada, Ibu Bapak sekalian, atau yang ada di Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, tidak sendiri. Jangan takut. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Dia sangat mengasihi kita. Sebelum dia keangkat ke surga, dia sudah membekali kita dengan Roh Kudus-Nya. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan kita, menolong kita, mengingatkan kita. Pakai Roh Kudus kita. Dengan cara apa? Kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Dan Roh Kudus itu aktif. Kalau kitanya aktif kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Dan yang kedua yaitu dalam Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 4 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan akan membawa kita kembali ke rumah Bapa di surga. Jadi kasih Tuhan luar biasa. Di sini saya mau menegaskan bahwa Tuhan mengasihi kita sangat sempurna dan luar biasa. Tidak ada ketakutan, tapi kasih Tuhan yang menyempurnakan hidup kita. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu sekalian,
ada rasa takut, ada merasa kesepian, merasa sendirian, merasa lelah, letih, lesu. Ingat firman ini, bahwa kasih Tuhan sempurna. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Seperti dalam Ayub. Ayub itu berpikir apa yang dipikirkan maka terjadilah. Nah, saat ini Ibu Bapak sekalian, pikirkanlah hal-hal yang baik, jangan yang takut. Mungkin pada saat ini ada yang terkena COVID, merasa takut, atau sakit penyakit lain, merasa takut. Jangan, ingat firman ini. Bapa di surga tidak memberikan kita sendirian. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Jadi ingat, kasih Tuhan sempurna. Bukan Tuhan yang menjauh dengan Bapak Ibu sekalian, tapi kita yang menjauh dengan Tuhan. Saat ini, buka hati kita, dekat dengan Tuhan. Dia akan mendekat. Ketuk, maka Tuhan akan membukakan. Amin. Yang ketiga, yaitu Yohanes 14 ayat 27. Jadi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Benar kan Bapak Ibu? Ini janji Tuhan loh. Firman Tuhan itu Allah sendiri. Jadi sebelum Tuhan naik ke surga, Dia sudah membekali kita dengan semua apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Dia memberikan kasih-Nya yang sempurna sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa sendiri. Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tidak damai di hati kalian, di hati kita semua. Pribadi saya juga. Kalau tidak ada damai, berarti kita sudah keluar dari zona Tuhan. Coba balik lagi kepada zona Tuhan, arena Tuhan. Karena dalam kehadirat Tuhan, dalam zona Tuhan, itu ada damai sejahtera. Kalaupun saat ini segala masalah kita yang menghimpit kita, kita tidak memiliki damai. Coba kita renungkan kembali. Apakah roh Tuhan ada di dalam hidup saya? Kalau roh Tuhan ada dalam hidup saya, berarti saya harus ada damai sukacita. Itu yang harus kita periksa selidiki dalam hidup kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi apa? Tuhan memberikan kuasa ya. Satu yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Yang kedua yaitu kasih Tuhan yang sempurna yang tidak memberikan kita rasa takut, yang tidak membuat kita takut. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang ketiga yaitu adanya damai sejahtera. Artinya apa? Tuhan jelas di sini bilang bahwa akan kutinggalkan damai sejahtera bagimu. Jadi kita harus hidup di dalam zona Tuhan sehingga kita bisa merasakan semua kasih Tuhan dan kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi dengan kuasa Tuhan Yesus yang ada sehingga orang lain juga bisa melihat kita. Makanya di ayat 8 ditegaskan. Di dalam Kisah Para Rasul tadi ayat 8 ditegaskan sekali kalau kita ini sebagai apa Ibu Bapak? Nggak ada yang tidur kan ya? Ya. Yaitu sebagai saksi. Saksi Tuhan. Berarti kita ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Ya. Yaitu dengan cara apa? Kita harus kita mengaktifkan roh kita. Dengan cara kita harus bersaksi kepada orang lain. Sehingga orang lain itu bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan dia bisa mengenal Tuhan melalui perkataan, tingkah laku, ucapan, apapun yang kita bisa lakukan untuk menjadi saksi bagi mereka semua.
sehingga mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia saksi oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang ke-10, ketika mereka sedang menangkap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saya langsung aja ya, langsung ke 11 karena waktunya juga sudah mepet. Jadi pada ayat yang ke-9 ini ditegaskan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Jadi dunia mengetahui, semua dunia ini tahu bahwa Tuhan Yesus terangkat dalam Paskah ya, pada perayaan Paskah. Tetapi apakah dunia ini percaya? Mereka tahu, tapi apakah mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, justru inilah kita yang harus membuka mata hati mereka dengan cara hidup kita benar di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bagi mereka bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan nyata. Dan ini ada di dalam kehidupan kita pribadi semua, yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook, yang menonton semua acara ini. Kita harus tegaskan bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan ya. Jadi di dalam firman Tuhan juga dikatakan bukan Tuhan yang tidak mengasihi kita, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Pada saat kita meresponi ada kuasa Allah dalam kehidupan kita, Tuhan akan membukakan pintunya. Amin. Ya, dalam ini juga ditegaskan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yaitu bahwa Tuhan ingatkan tentang amanat agung kita, bahwa kita juga harus memberitakan kesaksian untuk orang-orang di sekitar kita ya. Ya, saya akan percepat. Jadi dalam firman Tuhan yang 9-10 ini saya ambil kesimpulan bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti mau bergerak dan memberitakan atau bersaksi kepada yang lain. Jadi amanah agung itu adalah biar menjadi gaya hidup kita yang harus kita lakukan sehingga bisa berdampak bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan yang tadi saya sudah perkatakan, kita tidak perlu materi, kita tidak perlu apapun. Kalau sesuatu yang menghambat kita untuk memberitakan firman, berarti kita bukan tulus di hadapan Tuhan. Kita tidak benar-benar di hadapan Tuhan. Kita bisa melakukan dengan senyuman kepada orang, baik waktu kita berjalan atau menegur orang lain dengan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Atau bisa juga kita dengan berdoa, apapun yang kita lihat di jalan, kita bisa doakan. Mungkin orang itu tidak tahu, orang itu tidak mendengar, tapi tidak apa-apa. Tapi Tuhan Bapa Allah yang di surga mendengar dan melihat ketulusan hati ibu bapak sekalian. Ya, jadi yang ke-11 ini saya mengambil bahwa kita ini jangan fokus kepada sesuatu yang hilang, tapi kita fokus harus yang ke depan. Karena yang di belakang itu tidak usah dilihat lagi ibu bapak. Mungkin dulu bapak ibu bilang, saya dulu perusahaan saya hebat, atau mungkin dulu saya sama Tuhan dekat, gini-gini. Tidak, stop. Jangan sekali-sekali kita melakukan yang hal di belakang. Kita tertuju ke depan. Kita tertuju di depan, kita bisa fokus dan jalan di depan. Karena pada saat kita jalan di daerah sempit, kita nengok ke belakang, ke kiri, ke kanan, atau ke belakang, kita tidak tahu lagi jalan ke depan. Tapi kalau kita fokus ke arah depan, maka kita melihat visinya Tuhan untuk hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, ini juga, jadi apa tadi yang kita harus, ini yang pertama yaitu, respon kita harus benar ya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus memiliki respon yang benar. Dalam setiap proses kehidupan kita tetap fokus kepada Tuhan. Yang kedua tadi apa? Waktu Tuhan, masa Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan, kita tidak bisa gogat-gaget ya, tidak bisa introspeksi Tuhan atau menasehati Tuhan. Biarlah waktu Tuhan itu berjalan sesuai kehendak Tuhan, tetapi kita harus isi dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang bagian kita lakukan, yang bukan bagian kita itu adalah urusan Tuhan. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Yang ketiga tadi apa? Kita diberikan kuasa. Kuasa yaitu kuasa Roh Kudus sebagai penolong, kasih Tuhan, dan damai sejahtera. Jadi kita tidak hidup sendirian, tapi Tuhan sudah membekali kita sebelum Dia naik ke surga.
Yang keempat, apa tadi Ibu-ibu? Kita harus menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, saksi sebagai amanah agung. Kita beritakan kebaikan Tuhan, kita beritakan apa yang mereka tidak kenal Tuhan, kita omong kepada mereka dengan kesaksian hidup kita, sehingga mereka bisa melihat apa yang kita ada di hati kita, di pikiran kita, ataupun hidup kita, bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Yang kelima, apa tadi? Jangan fokus kepada yang sudah berlalu, yang ke belakang, tapi kita harus fokus kepada yang di depan. Artinya apa? Jalan-jalan kita harus lihat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik. Rencana yang baik. Jadi tidak usah melihat ke belakang lagi. Ya, saya akan kasih firman Tuhan yang terakhir, yaitu Ulangan. Bentar ya Ibu. Ulangan 28. Sebentar saya buka dulu ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Ya, ini sangat, semoga Ibu Bapak Saudara ini sangat memberkati saya ya, yaitu mengenai berkat, yaitu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jadi engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya, yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Jangan juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah dan yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu bendaharaan yang berlimpah, yang melimpah, yakni langit untuk membuka hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kaulah yang setia, kaulah dengan setia. Jadi Tuhan sudah memberikan berkat-berkat Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 tadi. Jadi ini kita harus pegang. Tuhan berjanji dan Tuhan tidak pernah beringkar janji. Setiap janji Tuhan itu pasti terjadi. Terima kasih Ibu Bapak, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk apa yang sudah Engkau taruh di hati saya dan saya sudah sampaikan. Apapun yang kami sudah dengar Tuhan, biarlah itu benar-benar Tuhan, kami bisa melakukannya dan mampukan kami untuk melakukannya, sehingga apapun yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi pada kami bisa kuat menanggung semuanya dan kami bisa berjalan bersama Tuhan sampai akhir, sampai finishing well. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang ada di Zoom ini Tuhan. Tuhan jamah lawat satu persatu dari mereka Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan
memberikan damai, sukacita, dan Tuhan memberikan Roh-Mu yang kudus sebagai penolong bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.